Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه عباد الله اسمعوا قوله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني قد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك إلا هالك أما بعد معاشر المسلمين حاضرين عباد الله المكرمين Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, banyak sekali umatku yang nanti diseret paksa menuju neraka. Umatku, kata Rasul, diseret paksa menuju neraka, mukanya di bawah, kakinya di atas. Yang diseret itu kakinya, lalu mukanya yang menjadi alas bagi tubuhnya. Bayangkan betapa menyakitkan dan mengerikan pemandangan ini. Dan mereka seluruhnya dimasukkan ke neraka karena lidah dan bibirnya. Mereka dimasukkan ke neraka dengan cara diseret karena lidah dan bibirnya. Bertanya Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, gara-gara lidah, gara-gara bibir? Iya, kata Rasulullah. Bagaimana? Maka Rasulullah bersabda, fahal yakubbun nas, adakah manusia nanti dicemplungkan ke dalam api neraka illa min hasaida alsinatihim, kecuali dalam keadaan mereka dulu di dunia sudah mengatakan perkataan, bibirnya sudah berkata dengan perkataan, dan dia panen perkataan itu pada hari kiamat yang menyebabkan dia masuk ke dalam api neraka. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sekarang ini kalian begitu gampang dengan bibir dan lidah kalian. Kalian berkata sesuatu yang menurut kalian ringan dan santai, padahal kami ketika Rasul dulu masih hidup menganggapnya minal muhlikat, di antara dosa yang membinasakan kami dan membahayakan akhirat kami. Lidah dan bibir. Maka pepatah Minang ada mengatakan, atau sudah menjadi pepatah Indonesia sekarang, lidahmu, bibirmu, mulutmu adalah haribaumu. Lidahmu, bibirmu, mulutmu adalah harimaumu. Kalau kita berbicara yang tidak baik, dia akan menerkam diri kita sendiri. Kalau yang kita bicarakan itu melukai hati orang, melukai perasaan orang, bisa jadi orang itu yang akan langsung membalas. Selain daripada hukuman langsung dari Allah, orang itu akan membalas. Mungkin dengan cara langsung memukul, mungkin dengan cara menggunakan tenaga orang lain, atau bisa jadi juga dengan menggunakan tenaga dukun dan setan, gara-gara lidah kita ini. Dan ingat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim surat Qaf pada ayat yang ke-18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun perkataan yang keluar dari mulut seseorang melainkan malaikat raqib dan atid mencatatnya. Kalian bicara apa? Kita bicara apa? Dicatat. Dan pada hari kiamat Allah tanya nanti, bukankah kamu yang mengatakan kalimat ini?
dan orang akan mengakuinya. Ketika dia mencoba membantah, divideokan dan videonya dikasih lihat. Ini, coba perhatikan, bukankah kamu yang mengatakan ini? Maka tidak ada satupun yang kita buat dan kita katakan, melainkan tercatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Ibarat Allah yang kami muliakan, lidah, bibir sekarang bisa diperluas artinya. Bisa dalam artian menggunakan chattingan, menggunakan Facebook, menggunakan Instagram, menggunakan WA, menggunakan apapun jasa media sosial yang ada. Ini juga masuk dalam kategori perbuatan lidah. Apa yang kita katakan, apa yang kita buat akan menjadi harimau yang akan menerkam kita. Dan sekali lagi, hidup ini bukan selamanya di dunia dan pasti mati. Kita semuanya akan kembali ke kampung halaman kita, dan saat itu semua yang kita katakan akan dihadapkan kembali kepada kita. Kamu dulu mengatakan ini pada fulan, kamu dulu mengejek fulan, kamu dulu membuli fulan, kamu dulu menyakiti hati fulan, kamu dulu memfitnah fulan, kamu dulu menghibah fulan, kamu dulu melakukan pemecahan belah mengadu domba kepada fulan dan fulan, kamu dulu yang menyebabkan suami istri menjadi bermusuhan dan bercerai, kamu yang menjadikan dua kampung menjadi tawuran dan berkelahi, kamu yang menjadikan dua negara akhirnya perang, kamu nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lidahmu yang telah mengejek para ulama, lidahmu yang telah melukai para ustaz dan dai, lidahmu, perbuatan kata-katamu, baik itu dengan bibir langsung atau dengan perbuatan tulisan tangan, kamu sudah menjadikan orang-orang baik menjadi penjahat, kamu sudah menjadikan orang-orang saleh sebagai tertuduh, maka dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat Allah yang kami muliakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Orang kalau Islamnya baik, dia akan mengangu dulu sebelum mengecek, kata orang Padang. Mengangu dulu sebelum mengecek. Apa itu bahasa Indonesianya? Ibaratnya begini, sebelum dia ngomong, dia mikir dulu, nganga dulu sebelum dia bicara, dia tahan dulu. Dia mau bicara nih, dia tahan dulu, dia pikir, kata-kata saya ini kira-kira baik enggak? Kata-kata saya ini kira-kira menolong agama Allah tidak? Baik atau tidak? Jika dia bayangkan ini bahaya, ini bisa melukai hati, ini bisa mengurangi pahala saya, bisa jadi ini baru buruk sangka saya dan sebagainya, lalu dia tahan. Ini diantara tanda baiknya keislaman seseorang. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Lalu Rasulullah SAW bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimah yanzilu biha fin nar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Bibir lidah ini menyebabkan seorang hamba. Lihat ini hadis. Hadis mengatakan bahasanya hamba. Kalau dalam Al-Quran ketemu lafaz hamba, dalam hadis ketemu bahasa hamba di situ, abd, itu artinya orang ini sebenarnya orang baik, orang soleh, orang beriman, orang bertakwa, diakui oleh Allah. Dan sekarang Rasulullah mengatakan ada seorang yang baik, agamanya bagus, Islamnya baik, takwa, orangnya Masya Allah, tapi sayang, dia mengatakan satu kalimat yang dengan kalimat itu menyebabkan dia dicampakkan ke dalam api neraka yang jaraknya lebih jauh daripada jarak timur dan barat, gara-gara apa yang dikatakannya. Padahal dia soleh, dia taat. Seorang wanita dipuja-puji oleh para sahabat di depan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, wanita fulan dari kaum fulan itu luar biasa ya Rasulullah. Solatnya lama, baca Qur'annya panjang, zikirnya banyak. Ya Rasulullah, wanita itu dermawan, wanita itu amalannya begini dan begitu. Kata Rasul, ada tapinya enggak? Ada ya Rasul. Apa itu? Kalau dia bicara, lidahnya banyak melukai hati dan perasaan orang lain. Singkat saja Rasul mengomentari, hiya finnar. Singkat saja, hiya finnar. Wanita itu di dalam neraka. Solehah, taat, solatnya lama, zikirnya banyak, baca Quran rajin, dermawan, baiklah pokoknya. Tapi kata Rasulullah, dia di neraka. Gara-gara apa? Gara-gara kalau dia ngomong, dia enggak agak-agak. Kalau dia bicara, dia enggak pikir-pikir dulu, ini bakal melukai hati orang, tidak. Main lepas saja. Ibarat Allah yang kami muliakan,
pada hari kiamat kelak ada dikejutkan segerombolan orang-orang dari umat Nabi Muhammad yang dinyatakan bangkrut oleh Rasulullah. Atadruna mal muflis? Apakah tuan-tuan tahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang bangkrut? Qalu al muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut itu ya Rasulullah, udah habis semua modalnya, dananya habis, dirham dan dinarnya tandas seluruhnya habis. Itu yang bangkrut, kata Rasul. Bukan. Al muflisu fina, orang yang bangkrut man la dirham lahu wala mata, kata Rasul. Bukan begitu yang bangkrut. Yang bangkrut itu adalah min ummati, innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah. Orang yang nanti pada hari kiamat datang membawa amalannya, bisolatin wa siyamin wa sadaqah, amalan-amalannya dia banyak. Bawa solat wajibnya yang berjamaah di masjid, pakai solat sunat qabliyah dan ba'diyah, solat tahajud, solat duha, dia hobi solat. Wa sadaqatin, dan dia rajin bersedekah, berinfak, membangun masjid, membangun tempat-tempat, bahkan juga membantu perjuangan dakwah dan jihad. Wasiyamin, bahkan dia ahli ibadah puasa. Dia bukan hanya puasa Ramadan saja, puasa Syawal dia kerjakan, puasa Zulhijjah dia buat, puasa Bid dia buat, puasa Daud dia kerjakan. Pokoknya masalah ibadah dia hebat. Tapi kata Rasulullah, wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa safaka dama hadza wa akala mala hadza. Tapi sayang, di dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lidahnya telah menggunjingkan orang, lidahnya telah memfitnah orang, lidahnya telah melukai hati orang, lidahnya telah menuduh orang, lidahnya telah bersaksi dan berjanji palsu kepada orang, dan lidahnya telah melukai hati orang. Juga dia termasuk orang yang mempermainkan harta orang lain, dan dia juga memukul fisik orang lain. Wa daraba hadza wa safaka dama hadza, dia tumpahkan darah orang lain. Orang-orang ini yang dulu di dunia menderita gara-gara lidahnya, gara-gara perbuatannya, datang pada hari kiamat menuntut keadilan di depan Allah Subhanahu wa taala. Solusi satu-satunya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Akhirnya dia terpaksa harus merelakan amal solehnya diambil oleh Allah, lalu dipindahkan pada orang yang dulu di dunia dia bully, orang yang dulu di dunia dia pergunjingkan, orang yang dulu di dunia dia fitnah, orang yang dulu di dunia dia adu domba, orang yang dulu di dunia dia tuduh, orang yang dulu di dunia dia berikan persaksian palsu sehingga dia dipenjarakan, orang yang dulu di dunia dia ambil hartanya, dia pukul badannya, dia injak-injak kepalanya dan sebagainya. Orang ini datang dan menuntut keadilan, pahalanya diambil. Pahala orang yang jahat ini, maaf, bukan orang jahat ya, orang baik sebenarnya, tapi karena dia ketika di dunia lisannya, tangannya, perbuatannya nyakitin orang lain, orang ini harus dibayar nanti pada hari kiamat dengan amal solehnya. Sholatnya diambil, puasanya diambil, sedekahnya diambil, amalan-amalannya diambil, dipindahkan ke dia. Fayu'ti hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Fa in faniyat hasanatuhu, saat amalan-amalan solehnya sudah habis, ambles, tidak tersisa, akhadha min khatayahum, Allah ambil dosa-dosa orang yang dulu telah dia pergunjingkan, dosa-dosa dulu orang yang dia sudah fitnah, dosa-dosa dulu orang yang sudah dituduh, dosa-dosa orang yang dulu telah diadu domba, yang telah rampas hartanya, yang disakiti fisiknya, dosanya diambil, dipindahkan ke para pelaku ini. Maka apa yang terjadi berikutnya? Penutupan hadis, faturihat alaihi finnar. Lalu orang ini akhirnya dicampakkan ke dalam api neraka, ya, faturihat alaih thumma utrihu finnar. Akhirnya mereka dihambuangkan, bahasa Padangnya ya, dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Ini umatku yang bangkrut. Umat Nabi yang bangkrut adalah umat yang bawa amal soleh pada hari kiamat. Amal solehnya dia bawa, sholatnya, tahajudnya, semuanya dia bawa nanti pada hari kiamat. Tetapi sayang, semuanya habis nanti pada hari kiamat. Dikemanain habisnya? Dibagi-bagi oleh Allah kepada orang-orang yang di dunia lidahnya telah menyakiti.
Hadirin ibadah Allah yang kami muliakan, yang kami sayangi dan kami cintai, anak-anak yang kami banggakan dan kita harapkan, pertahankanlah kemuliaan dan kehormatan lisan kalian, jangan sampai dibocorkan dan dibeberkan sehingga menyebabkan kalian menjadi terhina, tersungkur secara hina di dalam neraka jahanam. Buya, apakah tidak boleh kami mengatakan perkataan yang kadang-kadang mungkin kotor atau kasar? Jawabannya, Allah mengatakan, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Itu jawabannya. Allah tidak mencintai, Allah tidak menyukai kata-kata yang keluar dengan terang-terangan sementara kata-kata itu kotor, termasuk melaknat. Terkutuklah si fulan, terkutuklah si fulan, semoga Allah azab si fulan, semoga Allah tenggelamkan dengan azab dan kutukan si fulan. Allah tidak suka itu, kecuali kalau orang ini benar-benar telah terang-terangan dizalimi. Jadi kalau ada orang terang-terangan dizalimi, macam yang terjadi kepada Habibuna Habib Rizik Syihab, kepada Habib Hanif Al-Attas, kepada Habib Bahar bin Smith, kepada Ustadz Gus Nur, dan kepada para alim ulama kita yang sekarang ini diburu, difitnah, ditangkap, dipenjarakan. Mereka terang-terangan dizalimi, lalu mereka berdoa, ya Allah laknat fulan, ya Allah azab fulan, ya Allah hancurkan fulan. Dan di situ Allah sudah memberikan izin, illa man zulim. Kalau memang sudah dizalimi, jelas kezalimannya, boleh dia mendoakan yang tak baik. Dan ini diboleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ketika ada komunitas orang-orang beriman dibantai oleh satu kaum, maka Nabi mendoakan kaum itu, ya Allah laknat mereka, ya Allah habisi mereka, ya Allah azab mereka. Begitu. Boleh ketika sudah jelas kezaliman, ketika sudah jelas kejahatan dilakukan kepada suatu kaum yang dizalimi atau ditindas. Ketika itu baru boleh. Tapi maaf, walaupun begitu, harusnya kata-kata yang keluar tetap terkendali. Jangan sampai carui sumpah serapah yang keluar. Jangan sampai nama-nama kebun binatang yang keluar. Kalau keluar itu tetap berkualitas. Ya Allah azab mereka, itu berkualitas itu. Ya Allah laknat mereka dengan laknatmu yang dahsyat, itu berkualitas. Tapi kalau hanya nama kebun binatang yang keluar dari mulut kita, apa nilai plusnya apa? Kalau seandainya yang keluar itu betul-betul yang akan membuat orang yang bersangkutan dihabisi oleh Allah, ini baru dibenarkan.